bahwa apakah surga ada, neraka ada? Jelas ada. Surga itu sudah dikatakan di dalam kitab suci, tradisi suci, dan juga ajaran resmi Gereja Katolik yang disatukan dalam Katekismus Gereja Katolik. 1022 tentang surga dan 1035 tentang neraka. Hafal ya? Baru baca tadi. Oke, lanjut. Kita tidak tahu apakah Tompe Opa yang semeninggal atau Oma leluhur yang semeninggal sudah di surga atau belum. Karena itu saya bilang selalu, kapan kita berdoa untuk arwah? Sampai kapan? Jawabannya adalah untuk podcast kali ini dengan edisi yang sangat spesial dengan menghadirkan tamu baru stok lama yang sebenarnya kita sampai sekarang belum bilang DP alasan kenapa kita undang hari ini untuk datang di studio Rangkum. Itulah dia Pak Iwan Lalementik, senior di Komisi Kata Ketik bagian katekesi. Kita undang lagi beliau di sini untuk hadir di podcast episode keberapa waktu ini? Episode lupa episode keberapa, pokoknya so banyak. Itu berarti udah lama pending. Ya. Kalau dia udah sambung masih ingat. Ya, karena kesibukan juga tuh Pak Iwan. Pak Iwan, terima kasih sudah memenuhi undangan kami datang lagi di studio ini. Dan sengaja kita undang Pak Iwan sekarang itu untuk, tahu enggak? Memperingati 1 tahun. Cerdas. 1 tahun podcast. Ya, memperingati 1 tahun podcast Rangkum dan sedikit memberi pemahaman tentang katekesi ringan seputar keimanan kita yang hari ini tepat 1 tahun. Jadi boleh scroll di YouTube mungkin DP episode 1 kayak bagaimana kenangan-kenangan yang sudah tercipta di meja perjamuan. Walaupun sudah banyak yang berubah. Ya, sekarang sedikit berubah itu karena berkat dukungan Bapak Ibu semua. Tetap dukung karya pewartaan kami di Komsus Manado ya. Oke. Baik, kita akan langsung saja ke topik pembahasan torang hari ini. Kali lalu itu torang sempat bahas tentang dunia lain. Itu tentang eksorsisme, tentang pengusiran setan dengan Pastor Aloy Rembulan waktu itu. Nah, sekarang orang akan sedikit bercerita juga tentang dunia yang lain juga, yaitu hidup kekal. Itu surga dan neraka yang mungkin menurut pemahaman banyak orang ya kurang dipahami secara benar atau secara jelas, dan hari ini kita akan bahas sama-sama. Nah, di awal November itu Pak Iwan, kita kan buka dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kemudian diikuti dengan peringatan arwah semua umat beriman. Kenapa seperti itu? Kenapa di bulan November gitu? Kalau tanya kenapa di bulan November, yang jelas dari Gereja Universal menyatakan bahwa tanggal 1 dan 2 itu. Alasan pastinya mungkin kenapa tanggalnya, kalau menurut saya itu belum ada bahwa penjelasan tentang itu. Tapi yang jelas bahwa tanggal 1 Hari Raya seluruh Orang Kudus. Besoknya langsung dengan peringatan arwah semua orang beriman. Mau menunjukkan bahwa sebenarnya kita semua itu ada dalam satu kesatuan. Yang hidup maupun yang sudah meninggal. Benar Pastor bilang tadi, hidup di dunia lain. Tapi bukan dunia maya. Dunia maya lain lagi. Lain lagi itu. Ini itu hidup di dunia lain dalam arti bahwa masih ada kata hidup. Vita. Oleh karena itu ad vitam aeternam untuk Katolik, menuju sampai pada kehidupan yang kekal. Orang meninggal bukan selesai, tapi orang meninggal entah dia menjadi orang kudus atau setengah kudus yang masih diambil penyucian, ataupun menjadi orang jahat di neraka, tapi yang jelas bahwa tetap hidup. Porta Coeli dikatakan pintu surga. Kita cuma kematian itu melewati pintu itu untuk kehidupan yang baru. Jadi saya senang Pastor mulai dengan hidup, bahwa kita hidup. Karena orang bicara hidup lain, hidup lain dan bicara lidah hidup ini. Kalau cerita mati lah,
Nanti episode berikut tuh mau cerita mati. Ada di episode. Nah, Pak Iwan, kalau begitu, begini. Kan ada yang persoalkan hal itu bahwa ya karena kita hidup, artinya kita hidup di dunia, kemudian setelah kematian kita akan mengalami hidup yang baru, maka tadi dibilang tidak terputuskan kehidupan itu dalam arti. Berarti masih ada hubungan relasi dong, orang hidup dengan orang mati. Iya, benar sekali. Karena itu ada mendoakan orang arwah orang yang sudah meninggal. Kenapa perlu mendoakan itu? Karena minta maaf sebelumnya ada pemahaman tentu dari kepercayaan lain, saudara-saudara kita bahwa memang hubungan itu terputus. Dengan berdasarkan dalam kitab suci misalnya, karena itu pastor dikatakan mereka tidak melihat itu ada dalam kitab suci tentang satu sisi di mana mendekati surga yang disebut api penyucian, di mana di api penyucian itu orang membutuhkan doa dari kita yang bersiar. Karena itu nanti saya terangkan untuk relasi tiga ini. Nah, boleh? Langsung. Oh, langsung. So singgung. Pertama, itu. Ajaran gereja Katolik itu mengatakan bahwa magisterium mengajarkan bahwa kita itu ada tiga gereja. Gereja pertama adalah gereja yang sementara bersiara di dunia ini. Gereja yang sementara berjuang di dunia ini. Itu siapa? Itulah kita semua. Pemirsa sekalian dan juga kami yang ada di studio ini, sementara kita berjalan. Sedangkan gereja yang kedua adalah gereja yang jaya. Itu yang dirayakan pada tanggal 1, bahwa mereka semua orang kudus yang sudah ada di surga. Itu adalah mereka gereja yang jaya. Dan yang ada satu gereja kasihan. Namanya kasihan karena namanya kurang bagus. Menderita. Gereja yang sementara menderita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya saya mau itu podcast berikut angkat sendiri. Tapi tidak apa-apa, hari ini dibocorkan saja, tidak dosa dan tidak akan dipenjara. Dibocorkan bahwa gereja yang menderita adalah gereja di mana jiwa-jiwa orang yang ada di penyucian, pemurnian. Purificatorio. Artinya pemurnian, dimurnikan di situ. Nah, tiga gereja ini tetap bersatu karena itu waktu kita mengungkapkan yang Tom Pebro, Chris, Icat buat itu kebangkitan badan kehidupan kekal. Tapi sebelumnya ada persekutuan para kudus. Benar toh? Nah, persekutuan para kudus ini artinya apa? Kita dalam tiga gereja ini yang bersiara di dunia ini, gereja yang menderita di api penyucian dan gereja yang sudah jaya di surga, kita bersekutu, masih punya hubungan, masih hidup, masih ada kontak. Karena apa? Cuma dua, doa dan cinta. Karena kita cinta, maka kita mendoakan mereka. Oke. Jadi tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kita berdoa, Tuhan, semoga tape Oma bisa masuk di surga. Nah, yang tahu masuk surga atau tidak cuma Tuhan dan Oma. Cuma orang yang tahu bahwa di arwah ini sudah masuk surga atau enggak. Tapi bahwa kita berdoa terus kepada arwah itu supaya dengan harapan Tuhan. Nah, ada sebentar dalam materi sebenarnya ada itu dikatakan bahwa kalau di api penyucian itu sebenarnya pemurnian berarti sudah di surga tetapi mesti dimurnikan sedikit. Jadi tidak mungkin yang di api penyucian ini ke neraka. Tidak mungkin. Yang mungkin adalah setelah akhir zaman Tuhan menghapus pemutihan atas dosanya dan dia dipindahkan ke surga. Oh, tidak mungkin yang di api penyucian, saudara? Tidak bisa. Karena di api penyucian berarti orang itu sudah berahmat tetapi masih ada dosa maksudnya dosa kecil yang boleh dikatakan harus dibersihkan. Itu pembersihannya lewat apa? Doa kita yang bersiara ini di dunia ini. Sedangkan kita yang di dunia ini dapat doa dari mana? Dapat doa dari semua orang kudus yang ada di surga yang sudah jaya. Jadi kita berdoa untuk yang di api penyucian dan kita mohon doa kepada mereka yang sudah ada di surga. Karena itu namanya apa? Santa sini apa? Santo Yosef, pelindung paroki kami. Jawaban umat apa? Doakanlah kami. Doakanlah kami. So di surga orang. Jadi kita minta doa. Nah, begitu. Kadang orang tanya di dasar biblis di mana begitu. Dasar biblis itu sebenarnya kalau di api penyucian itu ada di 2 Makabe. Saya kasih satu contoh saja.
2 Makabe. Yudas Makabe ini adalah seorang panglima perang. Ada banyak anak buah dia. Ada banyak anak buah. Dan kalah. Perang kalah. Woi, kok Yudas bilang, siapa tuh orang ini berperang di pihak Tuhan kong kalah? Cek per cek ada pepet-pet. Ada jimat. Ada simpan jimat. Dia bilang, kumpul semua jimat itu, mari kita berdoa. Semoga jiwa mereka diampuni. Kata jiwa mereka diampuni berarti bukan cuma sorga dan neraka. Berarti ada satu tempat atau satu kondisi di mana orang ini diampuni dan dia bukan ke neraka tapi ke surga. Nah, orang Katolik bilang apa itu? Purgatori, purificatorium, dan juga api penyucian. Itu salah satu dasar. Ada juga dosa melawan Roh Kudus. Pernah dengar toh, pemirsa pasti tahu. Dikatakan ada semua dosa bisa diampuni, tapi satu tidak bisa diampuni di dunia ini maupun di hidup sesudahnya. Itu apa? Menghujat Roh Kudus. Berarti ada satu tempat lagi yang bisa untuk masih ada pengampunan. Itu dasar orang Katolik. Ya, tapi karena dorang ya kayak trompet saudara-saudara ini tidak pakai itu deuterokanonika, maka tidak tertulislah itu secara jelas. Tapi kalau di Injil ada yang dosa Roh Kudus itu. Ya, dosa menghujat Roh Kudus ada. Itu. Oke, baik Pak Iwan. Boleh minum teh dulu? Teh? Kopi kan? Bukan yang bukan kopi mante. Bukan kopi gitu. Kopi bukan so. Oke. Jadi Sobat Ragum, sebelum orang lanjut lagi, ini baru introduction ini. Jadi tenang-tenang dulu, tetap dukung karya pewartaan torang dengan klik tanda bintang di bawah supaya torang boleh lebih cerah ceria lagi di sini untuk karya pewartaan di Komsos Keuskupan Manado. Jadi tetap klik di situ. Oke, kembali lagi Pak Iwan, kita belum lagi ngopi, tapi enggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sampai di api penyucian, kemudian hidup kekal, berarti ada 2 bagian di situ ya. Karena ada positif, negatif, dan itu berarti ada surga dan neraka. Pertanyaan kita, ada surga dan neraka itu? Kalau menurut pastor ada enggak? Hah? Kalau menurut pastor ada enggak? Jangan saya balik Pak kita. Surga dan neraka itu bagaikan madu dan racun. Semua menyanyi ini. Dan madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Tapi hebatnya orang Manado, racun ini dicampuri madu enak. Sopi campur agak madu. Jadi enak deh rasa. Oke, baik pastor. Pertanyaan yang baik. Bahwa apakah surga ada, neraka ada? Jelas ada. Surga itu sudah dikatakan di dalam kitab suci, tradisi suci, dan juga ajaran resmi Gereja Katolik yang disatukan dalam Katekismus Gereja Katolik. 1022 tentang surga dan 1035 tentang neraka. Hafal ya? Baru baca tadi. Oke, lanjut. Kalau surga, saya kasih contoh. Kalau surga ada 3 teks yang saya ambil, tapi saya baca satunya saja. Neraka juga ada 3 teks, sebab kita bukan ibadah ini. Kalau ibadah saya baca semua. Nanti pemirsa silakan lihat sendiri ya. Tapi surga disebut dalam kitab suci. Pertama itu dalam Matius 5 ayat 16, berbunyi begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Bisa juga dilihat dari 2 Korintus ayat 5 sampai 1. Tapi silakan baca sendiri. Bisa juga dilihat. Mari spill dulu sedikit kalau begitu. Udah mesti cari. Karena so tulis tuh so cumu. Ada perbandingan misalnya bahwa tadi yang di Injil. Beda. Berapa tadi? 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 1 Korintus. Banyak nih 2. Ya, 2 Korintus ayat bab 5 ayat 1. Saya baca singkat saja ya. Masih baru pastor P kitab suci ini. Kadang dia buka ini. Jangan bilang sih. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediamanmu kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga.
surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada kata surga. Kitab suci menyebut dengan jelas. Ya. Baru yang ketiga, Wahyu 19 ayat 11. Saya baca saja supaya adil. Adil. Wahyu bukan di muka kan? Paling muka dia. Bukan kitab suci dari belakang. Iya. 19. Oke. Dikatakan begini. 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ini Yohanes. Sesungguhnya ada seekor kuda putih yang ia tunggangi bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Itu. Jadi mau dikatakan ada 3 teks, mungkin ada banyak lagi, tapi saya mau mengatakan ini 3 contoh bahwa surga itu sudah disebut dalam kitab suci. Apalagi dalam tradisi suci yang lebih luas daripada kitab suci. Sehingga boleh dikatakan magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja ini mengatakan memang ada surga, ada buktinya dalam kitab suci. Berarti sebetul tadi pengantar orang tentang awal bulan November itu kita rayakan hari raya semua orang kudus dan arwah. Yes. Berarti memang surga itu ada ya untuk gereja-gereja yang jaya. Oke. Neraka sekarang. Mesti berimbang. Neraka ada. Ayatnya Matius 5 ayat 29. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Boleh baca sendiri. Lukas 12 ayat 5 juga menyebut, dan Yakobus 3 ayat 6 juga menyebut itu. Iya. Berarti supaya genapkan 3. Ya, supaya genap 3 karena hitungan 1 2 3. Mana orang bilang genap 3, ganjil kalau 3. Tapi itu yang dimaksud Pastor. Berarti kesimpulannya surga dan neraka itu memang real. Menurut ajaran gereja Katolik. Ini bukan soal tafsiran, soal pandangan, tapi menurut ajaran gereja Katolik khususnya, surga itu ada, neraka itu ada, dibuktikan lewat kitab suci, tradisi suci, dan itu terwujud salah satunya lewat katekismus gereja Katolik yang saya bilang tadi 1022 dan 1035. Begitu ada disebut. Saya tidak bisa memberikan satu keyakinan yang sangat karena apa? Belum pernah ke surga dan belum pernah ke neraka. Tapi bahwa ajaran iman gereja Katolik jelas diajarkan. Teks kitab suci juga seperti itu. Oke, sekarang kita khususkan sedikit ya tentang yang negatif dalam arti neraka. Nah, kalau Tuhan sudah menyiapkan surga, berarti memang menunjukkan bahwa Allah itu maha belas kasih, penyayang kepada manusia, dan sesuai dengan janjinya bahwa sama dengan teks yang dibaca tadi, suatu kelak nanti kediamanmu akan dibongkar, kemudian akan berpindah ke tempat kemah abadi. Kok ada neraka? Berarti Tuhan ada banyak pastor, ada banyak orang Katolik sendiri bertanya, dan ini kan bukan suka-suka gue. Ini ajaran gereja. Jadi kalau kita menjadi orang Katolik, kita harus tahu ajaran gerejanya apa. Dikatakan bahwa ada neraka. Ada orang bilang begini, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha baik, Tuhan maha pemurah, Tuhan maha rahim. Masa mesti ada neraka, ada hukuman untuk orang lain? Nah, saya tertarik selalu kalau bicara ini karena saya mulai menarik lagi tentang malaikat, makhluk rohani. Makhluk rohani diciptakan Tuhan itu, selain malaikat kecil ada malaikat besar, agung. Mikael sebagai hulu barang raja kerajaan surga, Gabriel sebagai utusan, dan Rafael sebagai penyembuh. Ada satu lagi, Lucifer. Itu malaikat makhluk rohani yang diciptakan Tuhan 4 ini. Tapi karena konon katanya Lucifer ini wajahnya tampan sekali, dia mulai merasa bahwa dia sama dengan Tuhan. Kenapa saya tidak berontak melawan Tuhan? Dan akhirnya apa? Tuhan Allah cuma bilang, Mike, seka, dan kalahlah
Lucifer, Mikael maksudnya. Mike. Kalahlah Lucifer. Nah, ini saya mau katakan apa? Makhluk rohani ini, mereka karena makhluk rohani, maka mereka memilih satu kali dan kekal adanya. Sehingga ketika tiga ini setuju untuk bekerja atau melayani Allah, maka mereka kekal. Tetapi satu ini yang boleh dikatakan berontak terhadap Allah, dia juga kekal. Kekal pemberontakannya. Dia cemburu Pak Iwan. Dia cemburu Pak Pastor Made dan teman-teman Richard dan teman-temannya Vincent ini. Cemburu karena apa? Dia lihat orang cuma daging yang lemah ini, dia makhluk rohani, tapi dia tidak pernah bisa masuk kerajaan surga. Sedangkan kita yang manusia, kalau kita mau bertobat, maka Tuhan masih perkenankan untuk masuk dalam kerajaan. Cam dia. Makanya dia dibuang ke dunia ini untuk menggodai manusia, mencobai manusia. Yesus saja dia cobai sebagai manusia, apalagi kurang Torah. Nah, oleh karena itu tugasnya itu. Jangan sangka dalam gereja Santo Yosef ini tidak ada Lucifer. Ada pastor. Di saat khotbah kemudian bilang tidur Jo, jangan dengar pastor. Ya tidur Jo, jangan dengan pastor. Itu berarti apa? Sementara digodai, dicobai. Bisikan-bisikan. Ya, gitu. Begitu. Jadi mau dikatakan bahwa kehendak bebas yang tadi ditanyakan, itulah yang jadi juga bagi kita manusia. Berarti memang bukan Allah membenci manusia sehingga ada neraka dalam arti itu. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan kehendak bebas. Sama dengan makhluk rohani yang saya bilang. Mereka satu kali memilih maka kekal. Orang manusia Tuhan kasih kehendak bebas, tapi masih ada Tuhan bilang, aduh kasihan kalau seandainya kita campur tangan, berarti habis tapi anak-anak manusia ini, anak-anakku yang terkasih. Karena itu dia mengirim putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan bilang, kamu silakan dengan kehendak bebasmu itu kau bisa memilih entah kau mau masuk surga atau masuk neraka. Kehendak bebasmu. Tapi Tuhan sudah membayar lunas segala salah dan dosa kita. Tapi tetap kalau orang kumabal, tetap masih mau suka mau pisah dengan Allah, Tuhan ya. Tuhan bilang, go on, pergi saja. Dan itulah neraka. Dalam arti bahwa sebentar dijelaskan, neraka itu adalah keterputusan hubungan cinta dengan Tuhan sendiri. Sedih, sadis. Oh nanti sebentar kita. Oke, baik sampai di situ. Nah sekarang kita kan dalam arti konsep keimanan kita tentang dalam ajaran gereja Katolik ya tentang surga dan neraka seperti itu. Nah, kemudian ketika jadi persoalan ada yang bilang begini Pak kita. Sabar-sabar Jo. Wah kuat deh ini. Upahmu besar di surga. Kita bilang. Iya betul. Karena ada yang suka cepat-cepat di situ. Dalam kamu terima gaji di surga. Lebih banyak terima gaji baru masih di dunia. Artinya bahwa sebenarnya ketika mengalami sebuah kematian itu, bagaimana sebenarnya keadaan jiwa dari seorang Katolik yang sudah meninggal? Apakah memang langsung, dia itu bye-bye, langsung terobos ke surga dan seterusnya? Ajaran dalam gereja seperti apa? Begini, Pastor. Jadi ketika orang meregangkan nyawanya, ketika dia meninggal, badannya itu tetap tinggal, dikuburkan, menjadi busuk. Tapi jiwanya itu langsung diadili yang disebut pengadilan khusus. Jiwanya diadili apakah ke surga, apakah ke neraka, atau apakah ke api penyucian, purgatori atau purificatorium. Ya, ini jiwanya. Badannya ini dikubur. Dia langsung diadili. Nah, kemudian pada saat Yesus datang kedua kali, maka akan disatukan kembali, dibangkitkan badan yang membusuk tadi itu, dibangkitkan dengan badan yang mulia dengan jiwa yang sama. Karena Santo Thomas Aquinas bilang, masa orang pencuri pepaya kok cuma DP jiwa dihukum? Kalau mau dihukum dengan raganya, menurut Santo Thomas Aquinas. Sehingga boleh dikatakan pada satu saat ini disatukan dan kemudian Tuhan menutup close. Waktu pengadilan akhir itu Tuhan close yang namanya api penyucian. Yang ada tinggal dua, yaitu surga dan neraka.
Nah, persoalannya sekarang yang kita mau bicarakan itu orang yang ada di surga atau orang yang ada di neraka itu ada syarat-syaratnya. Nah, itu Syarat-syaratnya. Kalau mau dikatakan bahwa kalau dia jiwanya itu masuk surga, pengadilan awal langsung masuk surga, berarti dia tidak ada dalam situasi dosa mematikan yang disebut mortal sin. Tidak ada. Apa itu mortal sin? Itulah dosa berat. Nah, saya mau katakan banyak orang mungkin berpikir begini, gelas ini sama kan? sama. Rangkum dua-dua ya. Tapi kalau mau ditimbang mana yang berat? Saya belum minum dari tadi. Pasti yang lebih berat. Itu ringan. Ya. Dan soal orang masuk surga atau neraka bukan timbangan bahwa orang banyak berbuat baik, orang yang misalnya ini kemudian dia ada jaminan untuk masuk surga. Jadi bukan soal timbangan. Tapi lebih dari itu ajaran gereja Katolik katakan adalah situasi terakhir orang itu. Biarpun dia pendosa berat, ya, tapi kemudian dia bertobat di masa akhirnya, maka situasi itulah yang membawa dia langsung ke surga. Berarti ketika orang berada dalam api pencucian kemudian atau di neraka, berkat doa-doa orang Neraka tidak. tidak ya? Sebab kalau di neraka biar berdoa ndak mau berpindah dong dari neraka ke surga. Itu ajaran itu yang kita maksudkan di dalam ajaran itu, ajaran gereja kita tentang hal itu. Berarti kasihan juga. Ya, kasihan dia sendiri yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dengan kehendak bebasnya dia bilang saya memisahkan diri dengan Tuhan secara kekal. Maka sebenarnya hukuman dosa paling berat itu adalah keterputusan hubungan dengan Allah abadi kekal selamanya. Itu sebenarnya yang paling menyedihkan. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tapi kita manusia karena kehendak bebas memilih untuk itu. Dan ini menyedihkan. Dalam arti begini, bukan berarti bikin dosa-dosa kok kemudian nanti semua mati. Kalau mati mendadak belum lagi selesai Tuhan so panggil kok bagaimana? Ya itu. Jadi itu yang mau dikatakan bahwa bukan timbang-timbangan, tapi sebenarnya situasi terakhir kita itu dalam pertobatan, dalam keadaan berahmat dan bersatu dengan Tuhan atau tidak. Itu menentukan ke surga. Itu tidak dalam keadaan mortal sin, artinya dosa berat, dosa yang mematikan. Apa yang dimatikan? Jiwa kita. Karena kita pisah dengan Tuhan, maka jiwa kita juga mati. Jadi memang bukan karena memang bahwa Allah betul menghukum umatnya, tidak, tetapi karena kehendak bebas dan manusia sendiri. Itu jelas sekali karena manusia kan diberikan kehendak bebas. Memilih dengan bebas, dengan hati nuraninya, dan seringkali kita yang membiarkan tidak memupuk hati nurani kita sehingga kita bertumbuh ke dalam suatu suara hati yang keliru. Orang anggap benar padahal salah. Nah, itulah fungsinya correctio fraterna. Artinya dari teman-teman kasih masukan, kasih apa semua. Itu tujuannya apa? Saya menyadari mea culpa, mea maxima culpa. Berarti benar ya bahwa tersirat tadi dalam Injil yang Pak Iwan baca itu bahwa lebih baik kita masuk. Dengan mata setengah atau apa, artinya ada pertobatan di situ. Jadi cuma setengah daripada dua-dua marnya bertobat neraka. Lengkap tuh mata dia apa semua meneraka. Nah, itu yang Tuhan bilang. Tapi pastor mesti dijelaskan juga di bagian lain sebenarnya. Kalau misalnya kita mencungkil mata kita, maka ketika kebangkitan badan Tuhan akan membuat tubuh kita menjadi sempurna kembali. Kebangkitan badan kita itu artinya tubuh yang sudah disempurnakan. Jadi kalau kita cungkil, yang penting kita masuk neraka, masuk surga. Tuhan tidak akan membiarkan orang masuk dengan pendekar mata satu. Apa katanya pendekar mata satu itu. Ya itu. Jadi itu maksudnya. Tetap Tuhan menyempurnakan. Ya, itu artinya secara tidak langsung kan di situ memang tersirat bahwa ada pertobatan di dalamnya. Gitu. Jadi ketika detik-detik terakhir begitu. Detik-detik itu tadi madu dan racun. Detik-detik terakhir. Baik, Pak Iwan. Itu. Oke. Mungkin ada satu lagi, Pak Pastor. Ini menyangkut purgatory, menyangkut
Api penyucian. orang yang ada di jiwa yang ada di api penyucian, gereja yang menderita di api penyucian. Ya. Itu sebenarnya bukan lagi bicara tentang mereka bisa di neraka atau di surga. Jadi bukan di tengah. Tempat dari mereka jiwa-jiwa yang ada di api penyucian bukan di tengah. Tapi mereka sudah mendekati, artinya sudah menuju pada kerajaan surga, cuma masih perlu dimurnikan. Nah, itu yang kayak agak apa ya, mungkin sedikit keliru dipahami, bukan keliru sih, tapi bahwa dinyatakan 3 tempat. Jadi ini ada di tengah-tengah. Ya, bisa jadi ke surga, bisa ke neraka. ya. Ini. Jadi bisa Clear. kelihatan. Ya. Berarti ini dia sudah di depan. Sebenarnya dia sudah bisa mencicipi kebahagiaan abadi kekal di surga. Tapi karena masih ada venial sin, kalau tadi mortal sin artinya dosa berat. Nah sekarang venial sin ini adalah dosa ringan. Nah karena masih ada dosa ringan, maka dia masih perlu dimurnikan, disucikan, sehingga dia masuk kerajaan surga. Semakin banyak orang berdoa, dia mendapat indulgensi misalnya dan apa sebagainya, maka dia akan semakin cepat ke surga. Tapi kan saya bilang dari tadi, kita tidak tahu apakah tompe opa yang semeninggal atau oma leluhur yang semeninggal sudah di surga atau belum. Karena itu saya bilang selalu, kapan kita berdoa untuk arwah, sampai kapan? Jawabannya adalah sampai torang didoakan. Ya, ada yang waktu live TikTok kali lalu ada yang tanya begitu seperti itu. Kita langsung kaget sih, betul lah. Ditanya sampai kapan, Pastor, kita harus mendoakan orang meninggal. Sampai kita sendiri didoakan. Nah itu kita jawab begitu. Kita pikir-pikir, betul juga. Jadi bukan bagusnya itu. Ya, kita langsung ini, oh iya betul. Kita mendoakan mereka yang sudah meninggal dan selalu bilang kelak akan menjadi pendoa bagi kami. Berarti memang kita mendoakan sampai nanti kita juga menjadi pendoa untuk atau sampai kita didoakan. Kalau dia masih api penyucian kan berarti mesti didoakan. Ya. Tapi kalau orang sudah di surga itu mendoakan. Ya. Entah pendoa maupun yang didoakan. Jadi gereja Katolik sadar November taruh orang lupa trompet pasangan, tapi itu baru meninggal. Ya, turut berduka cita Pak Iwan. Terima kasih. Dan itu saya bilang gereja Katolik paling kurang mengingatkan 1 tahun itu ada 1 hari. Ya, khusus memang kita mengingat mereka dan mendoakan. Boleh mau lupa, kalau 2 November gereja semua beki misa tak ingat Pak kote. Betul. Itu. Tapi sebenarnya kan dalam liturgi kita juga kan setiap hari didoakan. Artinya dalam lebih banyak lebih bagus. Ya, dalam ekaristi itu orang yang dan meninggal maupun doa syukur agung itu selalu semua. Jadi ingatlah saudara-saudari kami dan seterusnya. Berarti memang relasi hubungan kita dengan mereka tetap ada. Itu yang harus digarisbawahi ya. Semua sobat rangkum bahwa memang kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu bukan sebuah kesia-siaan. Karena hidup kita juga perlu didoakan oleh mereka yang sudah di surga. Mereka gereja-gereja yang jaya. Begitu, Pastor. Kalau bicara memang surga dan neraka, banyak orang berpikir itu tempat yang ada apinya, yang kemudian ada kan biasa digambarkan seperti visual itu. Divisualisasikan tapi memang. Yohanes Paulus kedua, Santo Yohanes Paulus kedua dalam 3 kali katekesnya dia katakan itu bukan tempat, tapi kondisi. Kondisi di mana ketika kita tetap bersatu, bersekutu, berrahmat dan juga ada bersama dengan Kristus, dengan Tuhan, itulah surga. Kekal. Tapi ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Kristus dan Tuhan secara kekal, maka itulah neraka. Di situ ada kertak gigi, tangisan dan kertak gigi itu. Sedangkan ini, maka kita kalau Pastor Van Pasen bilang, ketika di surga jangan bilang beristirahat dengan kekal. Hidup kekal. Di surga kita hidup, kita vivus, kita menghormati Tuhan dengan berkatakan Sanctus, Sanctus, Sanctus. YPP marah sekali kalau bilang beristirahatlah dengan kekal. Ngoni kira di surga tidur. Tapi hidup kekal. Hidup kekal. Iya. Baik. Begitu.
Seperti itu kayaknya orang pembahasan tentang surga dan neraka ya untuk episode ini. Memang kalau Sobat Rangkum punya pertanyaan dan lain sebagainya tentu masih terbuka dengan sebuah pertanyaan yang luas karena ini menyangkut keimanan kita dalam gereja yang memang ajaran gereja Katolik ya dalam hal ini. Jadi silahkan saja menulis di kolom komentar dan akan menjadi topik pembahasan kami selanjutnya seputaran hidup kekal ini sejauh sampai pada bulan November ini, dan tentu kita akan memasuki lingkaran liturgi yang baru. Jadi masa Advent. Di situ juga harus ada pertobatan nanti, sakramen-sakramen yang kita terima. Nama-nama minggu pertama apa, kedua dari masa Advent, menarik. Jadi ada nanti topik pembahasan berikutnya. Oke Pak Iwan, mungkin ada pesan khusus untuk seluruh umat yang nonton episode kali ini, khusus untuk pemirsa yang terkasih Rangkum, yang sempat nonton atau bisa juga mungkin tinggal delay, artinya nonton berikut. Saya mau katakan bahwa begini, ajaran gereja Katolik yang tercantum dalam Katekismus Gereja Katolik 1022 dan juga 1035 antara surga dan neraka dikatakan begini: ketika orang meninggal maka dia diadili. Dan ketika diadili, maka dia otomatis akan menerima hukuman atau rahmat atau hukuman abadi juga. Jiwanya langsung ke neraka atau ke surga. Dan kalau masih perlu dimurnikan, maka dia akan mampir sebentar di api penyucian. Tapi Tuhan katakan, hubungan yang paling syarat utama untuk masuk surga adalah pertama, berahmat, dalam arti bahwa ada hubungan, ikatan, pertemanan, kedekatan dengan Tuhan. Itu berahmat. Surga jaminannya. Tidak perlu ragu. Tapi ketika dengan kehendak bebas kita menarik diri, melakukan dosa besar dan keluar dari ikatan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, pada saat itulah jiwa kita terpental. Neraka. Kalau ada mungkin yang sedikit sudah mau masuk surga tapi perlu dimurnikan lagi, bersabarlah, kami di dunia ini akan mendoakan karena mereka masih ada di api penyucian. Nanti kedatangan Yesus yang kedua kali menghakimi orang hidup dan mati, memisahkan antara kambing di kiri, domba di kanan, kambing di kiri, maka pada saat itu api penyucian tidak ada lagi. Yang ada hanya neraka atau surga, sama dengan saudara-saudari kita Protestan. Mereka meyakini cuma ada surga atau neraka, karena itu tidak ada doa arwah. Dan mereka misalnya datang duka itu untuk malam penghiburan bagi keluarga. Kalau kita tirakatan doa untuk arwah yang ditinggalkan sekaligus menghibur keluarga. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Sor. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya hadir di studio Rangkum kali ini. Dan umat semua, Sobat Rangkum, terima kasih ya untuk sudah nonton podcast kami kali ini dengan topik yang mungkin agak sedikit singkat, tapi ini memberi makna untuk perjalanan iman orang selanjutnya. Dan tetap dukung karya pewartaan kami, khususnya hari ini di hari spesial kami, hari ulang tahun First Day ulang tahun yang pertama untuk program Rangkum ini yang sudah selama ini menemani ruang katekesi. Sobat Rangkum semua, Bapak Ibu yang nonton, tetap selalu dukung, atau yang mau kasih hadiah hari ini juga dalam gift, silahkan, tentu kami akan terima dengan senang hati. Nomor rekening nggak perlu. Jadi tetap dukung selalu karya pewartaan, dan tetap ingat ya untuk topik kita kali ini, dan bulan November ini adalah bulan yang kita baktikan untuk arwah semua umat beriman khusus. Jadi tetap selalu ingat dalam doa-doa kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, di dalam doa-doa kita khusus untuk bulan ini, untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka, sampai nanti kelak orang juga didoakan. Amin. Itu saja, terima kasih, thank you, dan sampai jumpa.